Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan bahas soal-soal apa aja sih yang keluar di SKD CPNS tahun 2024 ini. Ini berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang udah tes di hari pertama atau tanggal 16 Oktober tahun 2024. Disclaimer dulu, ini bukan bocoran soal ya atau apapun karena aku juga nggak tahu soalnya seperti apa. Cuman ini berdasarkan pengalaman teman-teman yang udah tes aja. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku karena aku masih banyak banget tips-tips menarik lainnya seputar CPNS dan juga kedinasan. Aku juga banyak banget bahas soal-soal dan contoh soal untuk latihan SKD CPNS maupun kedinasan. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk ke bagian yang pertama yaitu TWK. Di sini TWK-nya berdasarkan pengalaman itu tidak ada hafalan ya teman-teman. Jadi TWK-nya itu full penalaran. Nah, kemudian yang kedua di sini penalaran itu banyak seputar Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan. Berarti di sini yang perlu ditekankan teman-teman perlu mempelajari 45 butir Pancasila. Nah, videonya udah ada di channel aku, nanti aku taruh di description box kalau kalian mau lihat. Jadi di butir-butir Pancasila itu cukup membantu kita untuk menjawab soal-soal seputar Pancasila. Walaupun soalnya penalaran, tapi 45 butir ini akan sangat membantu teman-teman ya. Kadang kan kita suka bingung ya, sila kedua atau sila keempat atau sila kelima nih yang benar. Nah, tapi 45 butir pengamalan Pancasila itu cukup bisa membantu kita dalam menjawab soal-soal penalaran seputar Pancasila. Apalagi soal-soal implementasi dan juga nilai-nilai kehidupan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini termasuk ada implementasi Pancasila, ini udah pasti banget keluar dari tahun ke tahun itu emang kayaknya langganan deh ya implementasi Pancasila itu jadi favoritnya soal-soal di TWK. Jadi pastikan kalian tahu implementasi apa aja sih dari masing-masing silanya itu gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada peristiwa kemerdekaan yaitu BPUPKI dan PPKI. Kalian coba baca sekilas aja sejarahnya seperti apa. Nggak perlu dihafalin secara detail, tapi baca sekilas aja udah cukup. Kemudian di sini ada pasca kemerdekaan itu seperti apa. Tapi ini tetap aja penalaran ya teman-teman. Biasanya kalau penalaran itu ditanya tentang sikap, implementasi, ya balik lagi ke situ sih. Cuman kita perlu tahu sejarahnya, cukup tahu aja, nggak perlu dihafalkan untuk bisa mendukung kita dalam menjawab soal-soal penalaran peristiwa kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan ini. Nah, kemudian untuk soal bahasa Indonesia ini ada soalnya sekitar 4-5 soal, ya standar lah ya bahasa Indonesia biasanya ada ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama, memperbaiki kalimat sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada integritas dari tokoh atau pahlawan. Jadi tokoh atau pahlawan ini juga ada ya teman-teman di soal TWK tahun ini. Tapi yang ditanya itu biasanya bukan hafalan. Misalnya, siapakah yang mencetuskan Pancasila untuk pertama kali gitu. Enggak gitu soalnya. Kalau itu udah pasti hafalan. Nah, kalau ini tahun 2024 ini soalnya itu masih penalaran juga. Jadi bagaimana sikap dari tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan panutan gitu, bagaimana integritasnya terhadap bangsa ini dan lain sebagainya. Jadi tentang sikap dari para tokoh-tokoh tersebut ya teman-teman. Jadi tenang aja, di sini bukan hafalan. Kalau memang teman-teman mau baca-baca, mungkin baca-baca sikap-sikap apa sih yang baik-baik yang bisa diambil dari pahlawan-pahlawan nasional gitu, pahlawan-pahlawan yang teman-teman tahu aja dulu. Dan yang terakhir di sini kisi-kisinya yaitu ada topik seputar berita-berita terkini. Jadi topiknya itu tentang berita-berita terkini. Berita-berita terkini itu ada apa aja ya? Ada pilkada ya yang menjelang pilkada. Kemudian di sini ada netralitas ASN menjelang pilkada itu seperti apa aja. Kemudian di sini ada konten kreator dan hubungannya atau kaitannya dengan nasionalisme itu seperti apa. Nah, jadi biasanya memang kalau TWK itu mengangkat isu-isu terkini atau topik-topik yang sedang viral atau happening saat ini. Mungkin yang terdekat di sini ada pilkada ya. Nah, kita sebagai ASN itu bagaimana cara menyikapi adanya pilkada ini. Kita mungkin masih punya hak pilih, tetapi bagaimana sikap kita sebagai ASN dalam menyikapi pilkada ini. Tentunya kita harus bersikap netral dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipelajari juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada TWK yang lebih detailnya lagi. Ini ada implementasi dan pemaknaan terhadap sejarah. Kemudian di sini ada implementasi sikap integritas bela negara dan nasionalisme. Ini udah pasti ada karena memang dari kisi-kisi TWK dari BKN itu pasti ada yang namanya integritas, bela negara, nasionalisme, kemudian NKRI, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika.
Selanjutnya di sini ada implementasi Pancasila dalam kehidupan, udah aku jelaskan juga tadi. Ada implementasi dan pemaknaan ayat dari Undang-Undang 1945. Jadi teman-teman harus wajib banget hafal Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ayat-ayatnya itu biasanya sudah dicantumkan di soal ya. Jadi tinggal dimaknai aja artinya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya pasal-pasalnya nggak perlu dihafalkan sih menurut aku. Selanjutnya di sini ada implementasi atau pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi di sini masih keluar juga karena termasuk dalam kisi-kisi dari BKN. Ini yang keluar tuh rata-rata implementasi ya teman-teman. Implementasi sikap dan sejarah dari tokoh-tokoh. Yang pertama itu ada Budi Utomo, kemudian ada Ki Hajar Dewantara, kemudian ada B.J. Habibie dan lain sebagainya. Ingat ini nggak bisa dijadikan patokan, tapi coba cari tokoh-tokoh yang lain juga yang teman-teman ketahui ya. Carilah sikap-sikap yang bisa kita implementasikan dalam pekerjaan. Kemudian selanjutnya di sini ada ide pokok paragraf, ini dari tahun ke tahun pasti keluar. Pola kalimat, mencari kalimat yang setara. Ini masih masuk dalam bahasa Indonesia juga ya teman-teman. Pola kalimat atau mencari kalimat yang setara ini juga dari tahun ke tahun selalu keluar. Kalimat efektif juga udah jadi langganan banget nih di SKD CPNS. Nah ini ada yang baru nih, sinonim antonim dari salah satu kata dalam narasi. Jadi sinonim antonimnya itu biasanya kita dikasih narasi, kemudian kita diminta untuk cari artinya atau maknanya dari kata tersebut. Ini biasanya ada di soal-soal bahasa Inggris nih. Nah sekarang ada di bahasa Indonesia. Kalau kita dikasih suatu narasi, untuk mencari antonim dan sinonimnya itu lebih mudah teman-teman. Karena kita bisa mengartikan dari satu narasi itu artinya kata tersebut tuh apa ya, maknanya tuh apa ya gitu. Jadi lebih mudah ya teman-teman sinonim antonimnya, nggak cuma dikasih satu kata kemudian kita diminta cari sinonim antonimnya, tapi nih kita kebantu banget karena kita ada dalam narasi tersebut katanya. Kemudian selanjutnya di sini ada majas metafora, majas personifikasi dan lain-lain. Jadi majas-majas juga keluar. Dan yang terakhir di sini ada lembaga negara. Ada MPR, ada DPR dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk lembaga negaranya aku bakal bikin di video terpisah ya teman-teman. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku nih supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video. Oke, untuk TWK kurang lebih seperti ini soal-soal yang keluar. Nanti akan aku update lagi kalau misalnya ada penambahan. Untuk TIU-nya seperti apa? Nah, ini untuk TIU-nya, di sini ada silogisme. Silogismenya itu hanya 2 premis ya, teman-teman. Banyak banget tutor-tutor dan guru-guru yang berasumsi bahwa tahun 2024 ini silogismenya itu ada 3 premis. Tapi ternyata silogisme yang keluar itu hanya 2 premis. Dan ini cukup mudah. Banyak banget teman-teman yang bilang silogisme itu gampang banget, pasti masih bisa dijawab. Jadi silogisme aman aja. Selanjutnya di sini ada hitung cepat. Hitung cepat ini masih kebanyakan tentang pecahan. Nah, pecahan ini juga banyak banget keluar di tahun 2023 lalu. Hitung cepatnya itu banyak banget pecahan. Jadi pastikan teman-teman harus banget belajar pecahan sampai hatam, sampai lancar banget supaya teman-teman bisa jawab dengan mudah hitung cepatnya. Karena hitung cepatnya banyak yang keluar tentang pecahan-pecahan tuh yang seperti apa sih? Pecahan itu yang 1/2 ditambah 2/3 itu hasilnya berapa, atau dikali atau dibagi gitu ya, perperan, atau biasanya ada persen, ada 23% ditambah 2/5 misalnya seperti itu hasilnya berapa ya. Pecahan kurang lebih seperti ini. Aku juga udah bikin videonya loh tentang pecahan. Aku ngejelasin materinya, cara menghitung pecahan, cara mengoperasikan bilangan pecahan itu seperti apa. Kalian bisa tonton, nanti aku taruh linknya di description box di bawah ya. Nah kemudian, ini nih yang menjadi tantangan di TIU tahun ini, yaitu figural. Figuralnya itu tentang figural 9 kotak. Itu ada sekitar 7 soal. Cukup banyak ya teman-teman figuralnya. Nah tapi di sini yang menjadi hambatan teman-teman yang udah tes adalah figuralnya itu cukup sulit teman-teman. Jadi gambarnya itu cukup gambarnya itu lumayan bikin pusing lah gitu. Walaupun sebenarnya figural 9 kotak ini aku yakin teman-teman pasti udah sering latihan, cuman gambarnya itu lumayan rumit. Jadi perlu diputar-putar banget baru bisa ketemu polanya seperti apa. Jadi perbanyak latihan figural saran aku untuk TIU ya. Nah kemudian di sini ada deret angka. Deret angkanya itu katanya cukup mudah. Nggak sampai ada ribuan atau pecahan, jadi deret angka masih aman. Banyakin latihan aja supaya teman-teman bisa menjawab dan ketemu polanya itu lebih cepat ya. Jadi bisa menghemat waktu. Kemudian untuk soal cerita juga katanya cukup mudah. Jadi teman-teman perbanyak latihan aja. Aku yakin teman-teman pada bisa jawab kalau misalnya banyak latihan. Nah ini ada contohnya. Contohnya harga 1 kg beras adalah 18.000. Jika Ibu Siti membawa uang 90.000, berapa kilogram beras yang dapat
dibeli oleh Ibu Siti. Nah ini gampang banget ya, kalau 1 kilogram 18.000, kalau 90.000 berarti dapatnya 5 kilogram. Tinggal dibagi aja, 90.000 dibagi 18. Nah kemudian soal-soal cerita juga katanya gak ada soal-soal cerita yang rumit kayak jarak kecepatan waktu yang benar-benar rumit banget sampai perlu penalaran atau logika yang cukup berat gitu ya. Enggak, soal-soalnya itu masih cukup mudah, masih bisa dikerjakan asal teman-teman harus sering latihan. Nah soal-soalnya itu katanya untuk soal cerita banyak keluar perbandingan juga seperti yang udah aku jelaskan di contoh ini tadi. Jadi teman-teman harus banyak banget belajar tentang soal-soal perbandingan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada perbandingan X dan Y. Perbandingan X dan Y ini contoh soalnya seperti ini. Jadi misalnya di sini X-nya udah diketahui 25 gitu ya, Y-nya kita harus cari misalnya 1/3 dikali 150 misalnya gitu. Nah, di sini kita harus cari yang jawabannya ada X kurang dari Y, yang B-nya di sini ada X lebih dari Y dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus cari besaran yang X atau besaran yang Y. Ini kayaknya masih mudah juga, perbandingan X dan Y. Aku juga banyak banget bikin videonya, nanti aku cantumkan di description box. Jadi pastikan kalian cek description box untuk latihan-latihan soal dan juga materi supaya kalian bisa lancar ngerjain soal SKD-nya. Selanjutnya di sini ada soal analitis. Nah, soal analitis ini katanya cukup sulit. Jadi soal-soal yang sulit itu bukan hitungannya teman-teman, tapi malah soal-soal ceritanya. Jadi kayak gambar itu cukup sulit. Kemudian soal analitis ini kendalanya clue-nya itu cukup sedikit. Jadi kita harus sangat-sangat teliti dalam mengerjakan soal penalaran analitis supaya kita ketemu jawabannya gitu ya. Saran aku untuk mengerjakan soal analitis, aku udah bilang soal analitis ini adalah soal yang paling banyak memakan waktu kita teman-teman. Jadi kita harus sering banget latihan supaya kita bisa semakin lancar mengerjakan soal-soal penalaran analitis. Aku juga udah bikin videonya, nanti aku cantumkan di description box lagi supaya teman-teman bisa latihan, masih ada waktu nih untuk latihan sebelum tes SKD CPNS ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau cari video-video lainnya, referensi video lainnya, aku udah banyak banget bikin video, jadi silahkan lihat di channel aku ya. Nah, kemudian di sini ada soal tabel. Soal tabel itu misalnya gini, ada tabel seperti ini. Di sini ada tabel nilai, di sampingnya ada pendapatan. Misalnya nilainya 80, 90, pendapatan orang tuanya adalah 5 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Nah, di opsi jawabannya misalnya gini soalnya, ada orang yang berhak menerima beasiswa adalah orang yang pendapatan orang tuanya kurang dari 5 juta, tetapi nilainya lebih dari 80. Siapakah yang berhak menerima beasiswa? Nah, biasanya pilihannya seperti itu. Nah, kalau soal tabel, saran aku adalah analisa tabelnya dengan cermat, dengan teliti, pasti ketemu jawabannya. Karena tabel ini pasti ada jawabannya dan gampang banget sebenarnya. Jadi, sekali lagi, untuk soal tabel harus teliti ya, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, nah, soal TKP itu gampang banget, cukup mudah, katanya banyak membahas isu-isu terkini juga. Tapi banyak banget orang yang terjebak di TKP itu adalah masalah waktu. Ke TKP itu biasanya deskripsinya soalnya panjang-panjang dan banyak teman-teman yang baca soalnya dari awal sampai akhir dan itu ngebuang waktu banget. Jadi saran aku untuk ngerjain TKP adalah cuma baca pilihan jawabannya aja, pilih yang terbaik, pasti dapat skor gitu ya. Tapi jangan pernah diremehin, soal TKP ini bisa ngeboost nilai banget karena presentasi paling besar itu ada di TKP. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk rankingan, besarin nilai TKP. Jadi ngerjain dengan teliti, walaupun gak baca soalnya, cuma baca pilihan jawabannya, tapi pasti ada satu yang paling benar dan paling baik. Ingat, jawaban TKP itu pilihlah jawaban yang terbaik, bukan pilihlah sesuai dengan sikap kita gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan soal untuk TKP, yaitu menempatkan diri antara pekerjaan dan kesibukan yang lainnya. Jadi kita kan sebagai manusia itu pasti punya keperluan pribadi nih teman-teman. Bagaimana cara kita membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan? Nah, biasanya ini cara aku menjawabnya adalah bagaimana kita menentukan prioritas kita gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa kerjakan dua-duanya secara bergantian, bisa membagi waktu dengan baik, itu akan lebih baik tuh jawabannya. Jadi tips aku adalah carilah prioritas, kemudian kalau misalnya ada pilihan jawaban, kita bisa melakukan keduanya, ya kenapa enggak gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau kita gaptek atau kita nggak tahu nih
soal teknologi-teknologi yang terbaru, tapi ada inovasi baru nih, khususnya di kantor kita misalnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan ya? Nah, biasanya itu kita coba mempelajari jawaban yang paling bagus untuk mempelajari atau kita coba bertanya kepada teman kalau ada inovasi-inovasi yang baru. Jadi intinya kita coba pelajari aja walaupun kita gaptek. Nah, yang terakhir di sini ada tanggapan terhadap spionase. Oke, segitu dulu soal-soal SKD atau apa aja sih yang keluar di SKD tahun 2024 ini. Semoga ini bisa membantu dan menjadi referensi teman-teman untuk belajar. Masih ada waktu buat belajar, buat yang belum belajar, ayo semangat lagi buat belajar. Sekali lagi ini bukan bocoran soal dan aku ingetin lagi bahwa ini jangan dijadikan patokan 100% teman-teman dalam tes SKD CPNS. Kalau misalnya teman-teman punya waktu lebih untuk belajar materi-materi lainnya, itu malah lebih bagus. Karena takutnya soal-soal yang keluar di hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu beda-beda, dan tiap paket soal itu biasanya tipenya juga beda-beda. Jadi pastikan kalian belajar sebanyak-banyaknya aja, nggak ada salahnya, cari aman. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga channel aku, karena aku masih banyak banget tips-tips menarik lainnya seputar CPNS dan juga kedinasan. Aku juga banyak banget bahas soal-soal untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.